Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insan Catur. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara Putih membongkar pertahanan Skandinavia bagian kedua. Oke, langsung saja kita lihat langkahnya. Langkah pertama, E4 dibalas dengan D5, E kali D5, menteri kali D5, kuda C3, mengancam menteri kudanya. Nah, di langkah ketiga ini hitam memiliki 3 pilihan langkah yang paling populer atau yang sering digunakan oleh kalangan pecatur yang menggunakan pertahanan Skandinavia. Pilihan langkah pertama yaitu menteri 8. Nah, untuk pilihan langkah pertama ini sudah dibahas di video sebelumnya atau video bagian pertama. Oleh karena itu, sahabat yang belum menonton video bagian pertamanya, silahkan untuk ditonton terlebih dahulu video bagian pertama. Oke, kita kembalikan ke posisi semula. Nah, pilihan langkah kedua ada menteri D6. Pilihan langkah ketiga ada menteri A5. Oke. Nah, kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, pada video bagian kedua ini, saya akan berfokus membahas pilihan langkah kedua yaitu menteri D6. Kalau menteri D6 jawabannya D4, kuda F6, kuda F3. Nah, hingga langkah kelima ini ada dua pilihan langkah yang paling populer digunakan oleh hitam atau sering digunakan juga oleh hitam, yaitu pilihan pertama ada A6. Pilihan langkah kedua juga ada gajah G4. Kita bahas pilihan langkah kedua, gajah G4. Kalau gajah G4 jawaban putih H3, gajah 5, G4, gajah G6, kuda E5, E6, gajah G2. Nah, di posisi catur ini tuh hampir memiliki kesamaan dengan posisi catur pembahasan Skandinavia bagian pertama. Bedanya, posisi menteri di bagian kedua ini ada di petak D6, sementara posisi menteri di pembahasan bagian pertama, menterinya ada di D8, di petak D8. Oke, kita lanjut langkahnya. Kuda C6 menutup jalur gajah karena gajah di G2 memberikan ancaman di petak B7 atau pion B7. Langkah selanjutnya gajah F4 ya, melakukan pin. Kuda kali E5, D kali E5, menteri kali D1, cek. Benteng kali D1, kuda D5, kuda kali D5, E kali D5, gajah kali D5, memberikan ancaman di petak B7 atau pion B7. Lalu langkah selanjutnya rokade panjang, berniat mengamankan raja sekaligus memberikan perlindungan ke pion B7 atau petak B7 yang sedang terancam oleh gajah di D5. Oke, langkah berikutnya 0-0, maksudnya rokade pendek. Nah, di posisi ini gajah hitam di petak G6 seolah-olah atau terlihat memberikan ancaman pion di C2 ya. Tapi nyatanya gajah hitam di petak G6 ini tidak bisa memukul pion di C2. Karena kalau misalnya gajah kali C2 itu merupakan langkah yang blunder. Karena putih bisa gajah kali B7, cek. Raja kali B7, benteng kali 8. Nah, di sini putih tidak hanya unggul satu pion, tapi unggul kualitas perwira. Untuk hitam membalikkan keadaan itu sangat sulit. Bahkan untuk memberikan perlawanan atau mengimbangi permainan dari putih pun sulit itu. Untuk cari draw itu sulit lah kalau udah seperti ini. Nah, jadi kalau gajah kali C2 itu langkah blunder. Langkah yang lebih baik itu gajah E7. Kalau gajah E7, gajah B3. Nah, di posisi ini putih sudah unggul satu pion. Dan saran saya untuk sahabat yang bermain sebagai putih, kalau sudah unggul satu pion seperti ini,
Sebaiknya permainannya disederhanakan dengan cara perwira yang nilainya sama itu harus ditukar. Sebisa mungkin kalau ada kesempatan ditukar ya ditukar. Contoh, gajah dengan gajah, benteng dengan benteng ditukar ya. Kalau ada kesempatan untuk ditukar ya ditukar. Nah, hingga nantinya menyisakan raja dengan pion. Nah, kalau sudah masuk fase endgame, raja dengan pion dan sahabat unggul satu pion, itu untuk meraih kemenangannya itu sangat mudah dan ya cukup bersih lah menang ya kalau udah kayak gitu. Oke, itu kalau misalnya hitam melangkah gajah G4 di langkah kelima. Kita kembalikan ke posisi semula di sini. Nah, jadi kalau misalnya gajah G4, jawabannya seperti tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya hitam melangkah A6? Kalau hitam melangkah A6, jawaban dari putih yaitu G3. Langkah berikutnya B5, gajah G2, gajah B7, kade pendek, E6, gajah F4, menteri D8, kuda E5, gajah kali G2, raja kali G2, gajah D6, menteri F3, raja A7. Nah, sampai di sini sebenarnya posisi putih itu sudah unggul ya. Kalau dilihat dari posisi catur, posisi putih udah unggul. Karena ada satu perwira dari hitam, yaitu kuda di B8 yang terlambat berkembang. Dan perwira-perwira yang lain mayoritas tidak aktif ya atau pasif. Contoh seperti benteng di A7 ini tidak memiliki ruang gerak yang leluasa. Gajah pun sama, gajah hitam di D6. Namun kita lanjutkan langkahnya untuk mencari keunggulan yang lebih lagi. Oke, langkah berikutnya A3, rokade pendek mengamankan raja, benteng AD1. Nah, kuda hitam di B8 ini masih belum bisa berkembang ya. Kalau misalkan kudanya memaksakan untuk berkembang atau keluar dari posisi awal ke D7, kuda BD7, itu putih bisa kuda C6 mengancam menteri dan benteng, mengancam menteri di D8 dan mengancam benteng di A7. Jadi langkah kuda B D7 itu adalah langkah blunder. Jadi langkah yang lebih baik dari hitam itu menteri C8. Langkah berikutnya putih menjawab benteng F1. Langkah berikutnya menteri B7. Nah, hitam berupaya untuk menukarkan menteri putih di F3 karena menteri putih di F3 ini dinilai cukup berbahaya dan sangat strategis posisinya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir tekanan dari putih, hitam berupaya menukarkan perwira yang sangat strategis ini, yaitu menteri putih di F3. Tentunya putih tidak ingin ya perwira yang berbahaya ini ditukar. Maka dari itu putih melangkah D5, kali D5, kuda kali D5, kuda kali D5, benteng kali D5, A5. A5 ini adalah upaya hitam untuk membuka ruang gerak bagi benteng A7 hitam. Karena ruang gerak benteng A7 ini cukup sempit ya. Jadi fungsinya itu sedikit berkurang atau bahkan berkurang karena tidak memiliki ruang gerak yang leluasa. Oke, langkah berikutnya C4. Langkah berikutnya B kali C4. Gajah E3 mengancam benteng di A7. Tentunya hitam akan menghindar
atau benteng hitam akan menghindar ke A6, benteng A6. Langkah berikutnya kuda kali C4. Langkah berikutnya kuda D7. Nah, di sini atau di langkah ke-21 hitam baru bisa melakukan perkembangan perwira, atau kudanya itu baru keluar ya dari posisi awalnya. Dan itu sangat terlambat karena perwira-perwira putih sudah sangat aktif dan sudah siap untuk melakukan serangan yang berbahaya. Sementara perwira hitam baru keluar. Oke. Langkah berikutnya gajah D4. Langkah berikutnya menteri A8. Dibalas dengan kuda gajah C3 maksud saya. Nah, gajah C3 ini mengancam pion di A5. Pion di A5 ini ada 3 perwira yang mengancam, 3 perwira putih. Ada gajah C3, kuda C4, benteng D5. Sementara yang menjaga pion A5 ini hanya ada 2 perwira. Jadi kurang dukungan ya pion A5 ini. Oleh karena itu pion ini diamankan dengan cara A4. Langkah berikutnya dari putih Raja G1. Raja G1 ini berniat untuk mengamankan raja, dan hitam maksud saya putih rupanya ingin mengeluarkan menteri F3 ini, atau ingin bergerak ya menteri ini untuk ke posisi yang lebih strategis atau lebih berbahaya lagi. Lalu langkah berikutnya kuda B6, menteri G4. Kan karena rajanya sudah melangkah ke G1, menteri putih lebih leluasa lagi untuk melangkah dan memberikan ancaman mati di petak G7. Tentunya hitam akan menutup jalur gajah di C3 ini dengan cara F6 supaya tidak mati ya. Lalu langkah putih yang terbaik di sini adalah kuda kali D6. Nah, ini menurut saya langkah terbaik ya dari putih. Karena apapun jawaban dari hitam, itu putih itu unggulnya bahkan lebih dalam lagi gitu ya. Kita buktikan ya. Kalau misalnya jawaban dari hitam menteri kali D5, mengambil benteng di petak D5, maka jawaban putih kuda F5. Kuda di F5 ini memberikan 2 ancaman. Pertama, ancaman mati di petak G7. Dan yang kedua, ancaman skakster di petak E7. Oleh karena itu, hitam menjawab menteri D7, mengamankan menteri sekaligus mengamankan petak G7. Namun pengamanan ini pun dirasa belum cukup ya, karena putih akan melangkah benteng E7, memberikan ancaman menteri D7 dan G7. Hitam bisa saja melakukan pembelaan dengan cara benteng F7. Namun putih pun tidak mengundurkan serangan dengan cara kuda H6 cek, raja F8, langkah selanjutnya benteng kali F7, menteri kali F7, gajah B4, raja E8, kuda kali F7, raja kali F7. Yang akhirnya putih unggul 1 menteri secara bersih dan hitam tidak memiliki peluang untuk memberikan ancaman yang berbahaya kepada putih. Oke, kita kembalikan ke posisi semula di kuda kali D6. Nah, tadi kalau misalnya menteri kali D5 itu kalah ya, atau putih keunggulannya lebih signifikan. Bagaimana kalau misalnya kuda yang memakan benteng di D5? Kalau kuda yang memakan benteng di D5, menteri E6, cek jawaban putih. Only move ya, ini raja hitam geser. Kalau ditutup lebih dalam kalahnya. Langkah berikutnya kuda F7, cek.
Nah ini harus dimakan ya, kuda ini harus dimakan gini. Karena kalau misalnya hitam melangkah Raja G8, ini mati. Checkmate maksud saya. Karena kuda H6 cek, Raja H8, Menteri G8, benteng kali G8, kuda F7 checkmate. Jadi kita kembalikan dulu ke posisi semula. Jadi kuda di F7 ini harus dipukul atau dimakan oleh benteng kali F7. Menteri kali F7 tentunya dipukul kembali. H6, benteng E8 cek Skakster. Tetap kehilangan satu menteri. Jadi kita kembalikan ke posisi semula, kuda kali D6. Nah, kalau misalnya kuda kali D5 pun kalau misalnya kuda kali D5 pun itu akhirnya tetap kalah ya, kehilangan menteri maksudnya hitam. Nah bagaimana kalau misalnya benteng ini dicuekin? Ya udah nggak usah dimakan gitu kan, kuda aja yang dimakan. C kali D6 itu masih sama akhirnya, karena putih langkah berikutnya benteng E7 memberikan ancaman kepada petak G7, ancaman mati. Hitam bisa saja melakukan pembelaan dengan cara benteng F7, namun putih pun tidak akan mengundurkan serangannya dengan cara menteri E6 memberikan ancaman ke benteng di F7. Menteri F8 tentunya melakukan pembelaan ke benteng di F7. Lalu langkah berikutnya benteng E8 Skakster ya. Nah, tentunya di sini udah dipastikan bahwa hitam akan kehilangan satu menterinya. Langkah apapun tentunya akan kehilangan satu menteri, dan putih di sini unggul secara signifikan. Kalaupun hitam ingin melanjutkan permainan, masih ingin melanjutkan permainan maksud saya, tidak menyerah, bisa saja hitam meminimalisir kerugian dari kehilangan satu menteri tersebut dengan cara kuda kali D5, benteng kali F8 cek, raja kali F8 only move, tidak ada langkah lain lagi. Menteri C8 cek, raja E7, menteri kali A6. Tetap kehilangan satu menteri, dan di sini keunggulan putih sudah sangat-sangat signifikan. Ya, kalau udah unggul satu menteri gini ya, kemenangan itu seperti sudah di depan mata ya. Jadi tentu sahabat Insan Catur akan lebih mudah meraih kemenangan di posisi yang seperti ini. Oke, sampai di sini saja pembahasan pertahanan Skandinavia bagian kedua. Jangan lupa klik like dan subscribe. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada saran langkah terbaik lainnya, maka bisa diisi di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton. Selamat berarti dan semoga bermanfaat. Gens Unasumus.